Hai adik-adik. Halo semua. Hari ini kita akan menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Nah, sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena hari ini kami boleh kembali datang ke hadirat Tuhan. Tuhan, kami akan memuji Tuhan, kami akan memuliakan Tuhan, walau mungkin secara online kami bersekutu, tapi biarlah dalam persekutuan ini hati kami tetap fokus kepada Tuhan, sungguh-sungguh menyanyikan pujian, berdoa dan mendengar kebenaran firman Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Adik-adik, yuk kita menyanyikan satu pujian yang berkata bahwa kita mengasihi teman-teman kita. Kita pun harus mengasihi saudara-saudara kita. Kenapa? Karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Yuk kita bangkit berdiri, kita menyanyikan pujian ini dengan gerakan ya. Yuk kita nyanyikan pujian ini. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. Kasih itu gimana, Lause? Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Nah adik-adik, sekarang kita mau sama-sama kasih persembahan. Kita siapin dulu celengannya. Adik juga punya celengan di rumah kan? Kita siapin dulu. Nah, persembahan pada minggu hari ini ayatnya terambil dari Mazmur nomor 118 ayat 29. Bunyinya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Yuk sekarang kita kasih persembahan. Oke, sekarang kita bawa persembahan kita di dalam doa ya adik-adik. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur karena Tuhan menyertai kami. Tuhan memberkati hidup kami, juga memberkati orang tua kami. Sekarang Tuhan, kami sudah memberikan persembahan. Kiranya Tuhan, persembahan ini boleh dipakai untuk pelayanan di gereja Tuhan, khususnya untuk pelayanan sekolah minggu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, sekarang kita mau sama-sama dengar firman Tuhan. Kita mau nyanyi lagu apa, Lause? Firman Tuhan ada di hatiku. Kita nyanyikan sama-sama. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku,
dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Berbuah, 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 berbuah. Oke, selamat mendengar firman Tuhan. Shalom, selamat pagi adik-adik semua. Lause berharap adik-adik semua dalam keadaan sehat, bersukacita, bersemangat hari ini. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada pagi hari ini di mana kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan dan memberikan persembahan. Saat ini kami ingin mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Tuhan tolong berkati kami supaya kami bisa mengerti, memahami dan melakukannya dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Oke, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Silakan adik-adik duduk, cari tempat yang nyaman, yang enak untuk mendengarkan firman Tuhan. Pagi ini Lausa akan bercerita mengenai perumpamaan biji sesawi. Nah, kalian tahu tidak biji sesawi itu apa? Untuk mengerti perumpamaan yang Tuhan Yesus berikan ini, kita harus tahu dulu biji sesawi itu apa. Kita akan baca. Silahkan anak-anak juga membuka Alkitab dari Matius 13 ayat 31 sampai dengan 32. Matius 13 ayat 31 sampai 32. Oke. Perumpamaan tentang biji sesawi. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Ayat yang ke-32, memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar dari sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara dapat datang bersarang pada cabang-cabangnya. Oke, kita akan lihat seperti apa sih biji sesawi itu. Ini ya gambarnya. Ya, biji sesawi itu biji yang kecil, tetapi dia bisa memiliki daya tumbuh yang besar seperti pohon, bahkan besar, dan sampai burung-burung itu bisa bersarang di atasnya. Maksud Tuhan Yesus itu apa? Kenapa Tuhan Yesus bilang hal kerajaan sorga itu seperti biji sesawi? Nah, adik-adik ada yang tahu nggak? Coba mulai berpikir. Kira-kira apa ya maksud Tuhan Yesus? Kok kerajaan sorga seperti biji sesawi yang kecil, tetapi memiliki daya tumbuh yang begitu besar, sampai bisa menjadi pohon yang begitu besar? Kira-kira apa maksud Tuhan Yesus? Lausa akan bercerita seperti ini. Contoh yang begitu jelas hal kerajaan sorga seperti biji sesawi itu adalah pelayanan Tuhan Yesus. Pada abad pertama Tuhan Yesus itu melayani dengan murid-muridnya. Mereka itu kecil seperti biji sesawi, tetapi mereka adalah kelompok yang aktif memberitakan firman Tuhan. Mereka kecil, mereka terus memberitakan firman Tuhan. Sampai pada saat Tuhan Yesus mati, bangkit dan naik ke sorga, pemberitaan firman Tuhan itu terus dijalankan oleh murid-muridnya. Tentu saja minus dengan Yudas Iskariot. Murid-murid Tuhan Yesus terus memberitakan firman Tuhan, terus. Semakin lama semakin besar pelayanan mereka, semakin besar. Bahkan pada saat di Israel, Tuhan izinkan mereka mengalami penindasan.
Akhirnya mereka melarikan diri dari Israel. Tetapi melarikan diri itu bukan hanya melarikan diri. Mereka melarikan diri, beritakan firman. Terus melarikan diri, beritakan firman. Melarikan diri, beritakan firman. Sehingga firman itu terus tersebar. Semakin lama semakin besar, semakin luas. Firman itu tersebar ke Asia kecil. Mulai terus menyebar sampai ke Eropa, kembali lagi ke daerah timur, terus tersebar ke Afrika, bahkan sampai ke India, bahkan sampai ke Ethiopia, terus menyebar ke seluruh dunia. Dan kita bisa lihat dalam 2000 tahun seperti apa Injil itu diberitakan. Begitu besar, sampai ke seluruh dunia Injil itu diberitakan, sampai ke semua bahasa Injil itu diberitakan. Nah, kalian bisa lihat hal kerajaan sorga itu seperti biji sesawi yang awalnya kecil, tapi lama-lama menjadi besar dan terus membesar. Kita lihat siapa sih murid-murid Tuhan Yesus? Mereka bukan orang yang terkenal. Mereka juga bukan bangsawan, bukan orang kaya. Mereka bukan orang yang tersohor. Mereka bukan siapa-siapa. Mereka lemah, mereka kecil. Tetapi pada saat mereka memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil itu memiliki daya tumbuh yang begitu besar. Bahkan terus membesar sampai seperti pohon yang besar. Nah, kalau kita sudah tahu bahwa sifat kerajaan Allah itu bisa tumbuh seperti biji sesawi ini, maka pelayanan kita kepada Tuhan jangan putus asa. Jangan takut. Pada saat kita merasa pelayanan kita itu terlalu kecil, pelayanan kita itu terlalu remeh, tidak besar, tidak spektakuler, biasa-biasa saja pelayanan kita itu. Tapi siapa yang tahu, suatu saat nanti akan tumbuh menjadi besar melalui pelayanan yang kecil itu. Asalkan pelayanan kita sesuai dengan firman Tuhan, kita jangan takut. Ataupun pada saat pelayanan kita merasa, aduh pelayanan kita mengecewakan. Kita sudah sungguh-sungguh melayani Tuhan, tapi hasilnya belum ada. Maka jangan takut dan jangan kecewa. Karena apa? Kita tidak tahu melalui pelayanan kita yang kecil itu akan tumbuh menjadi seperti apa. Adik-adik semua, kita sebagai anak Tuhan, kita diutus oleh Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan, untuk memberitakan firman Tuhan. Mungkin pelayanan yang kita lakukan tidak bisa besar, tidak bisa spektakuler, biasa-biasa saja. Kita memberitakan firman kepada orang tua misalkan. Kita mendoakan orang tua kita yang belum percaya kepada Tuhan. Kita mengajak teman kita ke gereja untuk percaya pada Tuhan. Itu sesuatu hal-hal yang kecil, tetapi akan memiliki daya tumbuh yang begitu besar. Maka kita harus tetap setia di dalam melayani Tuhan, di dalam memberitakan firman Tuhan. Orang bisa melihat Tuhan melalui kelakuan kita, kehidupan kita setiap hari. Jangan pernah takut, jangan pernah kecewa di dalam melayani Tuhan. Karena apa? Kita tidak pernah tahu apa yang kita lakukan saat ini yang begitu kecil, tetapi akan memiliki daya tumbuh yang begitu besar nantinya. Nah, adik-adik, sekarang kita sudah belajar mengenai perumpamaan biji sesawi, di mana biji yang begitu kecil memiliki daya tumbuh yang begitu besar sampai menjadi pohon. Itu juga sifat hal kerajaan Allah. Bagaimana pada saat kita memberitakan Injil, kita melayani Tuhan,
jangan pernah takut. Jangan pernah kecewa, putus asa. Wah, tidak ada hasilnya Lause. Tidak. Tetapi kita lakukan itu tetap dengan setia. Tetap dengan berharap kepada Tuhan, dan kita tidak tahu hasilnya nanti akan seperti apa. Oke, firman Tuhan pada pagi hari ini sampai di sini. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang Tuhan berikan pada setiap kami, di mana kami boleh belajar bahwa hal kerajaan sorga itu seperti perumpamaan biji sesawi, sesuatu yang kecil, sesuatu yang dianggap remeh, tetapi memiliki daya tumbuh yang begitu besar, seperti pohon, dan akhirnya burung-burung bisa bersarang di atasnya. Begitu juga dengan pelayanan kami Tuhan, di mana kami mau memberitakan firman melalui kehidupan kami, melalui doa-doa kami. Tuhan tolong terus kuatkan setiap kami, sehingga kami terus menjadi anak Tuhan yang mengasihi Tuhan, yang mau memberitakan firman Tuhan kepada orang-orang sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.